Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jawaban dari soal final tes mata kuliah Pendidikan Keluarga dan Masyarakat yang diampu oleh dosen Haji Maisyarah MPDI. Yang pertama, tujuan berkeluarga, dasar-dasar Al-Quran dan Hadis tentang anjuran hidup berkeluarga. Nah, pada dasarnya, tujuan pernikahan dalam Islam ialah untuk membentuk keluarga harmonis atau sakinah yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang atau mawaddah warahmah. Nah, salah satu cara supaya keharmonisan ini terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban di antara masing-masing anggota keluarga. Nah, adanya hak dan kewajiban ini bertujuan agar masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, hak anggota yang lain pun akan terpenuhi. Selanjutnya, dasar-dasar Al-Quran dan Hadis tentang anjuran hidup berkeluarga. Hadis Nabi yang menganjurkan hidup berkeluarga yaitu dalam hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga, hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu. Hadis riwayat dari An-Nasa'i. Anjuran pernikahan dalam Al-Quran adalah diantaranya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Imran ayat 38. Nah, jadi Al-Quran menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya. Anjuran pernikahan ini adalah anjuran yang penuh dengan persyaratan, sehingga tujuan-tujuan dari pernikahan disebutkan secara tegas dalam Al-Quran, sekalipun sifatnya masih global. Nah, diantaranya yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Imran ayat 38 ini. Selanjutnya, kewajiban orang tua dalam mendidik, memenuhi ekonomi dan kesehatan keluarga. Pendidikan ini mengharuskan setiap orang tua untuk mengkondisikan kehidupan keluarga menjadi situasi pendidikan, sehingga terdapat proses saling belajar di antara anggota keluarga. Nah, dalam situasi ini, orang tua menjadi pemegang peran utama dalam proses pembelajaran anak-anaknya, terutama di kala mereka belum dewasa. Kegiatannya antara lain melalui asuhan, bimbingan, contoh, dan teladan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu perkembangan kepribadian anak yang mencakup ranah afeksi, kognisi, dan skill. Dalam ekonomi, keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Ini dengan pencari nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran biaya, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga. Nah, dalam hal ini menggambarkan bahwa kehidupan keluarga harus dapat mengatur diri dalam mempergunakan sumber-sumber keluarga, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga dengan cara yang cukup efektif dan efisien. Sedangkan dalam kesehatan, WHO atau World Health Organization merumuskan istilah kesehatan dengan didasari pandangan biofisik, psikis, dan sosial. Oleh karenanya, peristiwa makan tidak sekedar dilihat dari sudut pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, melainkan diperhatikan pula selera atau kesenangan anggota keluarga, cara penyajiannya, dan cara makan yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku dalam budaya di mana keluarga itu tercakup. Selanjutnya, kebiasaan edukatif yang perlu ditanamkan orang tua pada anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Yang pertama, membina kerukunan pergaulan anak dengan saudaranya dan teman sebaya. Nah, dalam pergaulan dengan teman sebaya, kita harus senantiasa berbuat baik dan mengutamakan akhlak mulia, seperti mengucapkan salam setiap bertemu dengan teman sebaya dan sesama muslim. Yang kedua, tidak membeda-bedakan masalah agama, status jasmani, dan suku bangsa. Seperti tidak membedakan masalah agama, tidak membedakan status, tidak membedakan jasmani, dan tidak membedakan suku bangsa serta ras.
Yang ketiga, menemani anak dan membatasi dalam menonton TV dan penggunaan gadget. Nah, membesarkan anak di era informasi ini memiliki tantangan tersendiri. Kalau orang tua tidak pandai-pandai mengantisipasi, anak bukan menjadi ahli atau pengguna teknologi informasi, tapi akan menjadi korbannya. Nah, selanjutnya, menemani anak waktu belajar, yaitu jadi pendamping belajar seperti memberikan bantuan-bantuan kepada permasalahan belajar anak. Selanjutnya, membatasi membaca komik dan cerita terlarang. Peran orang tua tentu sangat diperlukan dalam mengawasi anak, apalagi dalam hal membaca. Dengan membiasakan anak kepada membaca suatu bacaan yang positif dan melarang untuk membaca hal yang negatif, karena kebiasaan membaca yang baik akan berdampak baik pula bagi seseorang maupun sebuah bangsa. Yang terakhir, mengantisipasi dan mengawasi keterlibatan pada obat terlarang. Peran orang tua dalam mengantisipasi adalah dengan memantau perkembangan anak yang biasa dengan berkumpul berbincang-bincang, paling tidak 15 menit setiap hari. Dengan berbincang-bincang tadi, maka orang tua dapat mengetahui perkembangan anaknya. Selanjutnya, metode pendidikan anak sebelum lahir dan balita. Nah, pendidikan anak sebelum lahir yang pertama adalah rajin membacakan doa, yang kedua menjalankan ibadah, yang ketiga membaca, yang keempat berzikir, yang kelima dialog, dan yang terakhir mengikuti kajian taklim. Selanjutnya, pendidikan pada masa balita. Nah, yang pertama, bangunkan subuh sejak balita. Yang kedua, berikan lingkungan pergaulan dan pendidikan yang islami. Yang ketiga, jangan egois. Yang keempat, perkenalkan batasan aurat sejak dini. Yang kelima, meminimalisir mendengarkan musik-musik non-islami dan membuat jadwal nonton TV. Yang keenam, ajarkan nilai-nilai Islam secara langsung. Yang ketujuh, jadilah sahabat setia baginya. Selanjutnya ada metode pendidikan anak pada masa anak-anak dan masa remaja. Nah, pendidikan pada masa anak-anak yang pertama adalah memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab setiap orang tua yang merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, melindungi dan menjamin kesamaan jasmani maupun rohani dari berbagai gangguan penyakit, dari penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan filsafat hidup dan agama yang dianutnya. Yang ketiga, memberi pengajaran dalam arti luas. Nah, sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapainya. Yang terakhir, membahagiakan anak, baik di dunia maupun akhirat sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup Islami. Pendidikan pada masa remaja. Nah, yang pertama, pendidikan agama atau keimanan. Yang kedua, pendidikan akhlak atau moral. Yang ketiga, pendidikan intelektual atau akal. Yang keempat, pendidikan psikis. Dan yang terakhir, pendidikan sosial. Selanjutnya, metode pendidikan anak menjelang dewasa. Nah, yang pertama, berusaha tidak memberikan label negatif kepada anak, namun sebaliknya, menunjukkan dukungan positif seperti berupa memikirkan dan mempertimbangkan cara yang bisa dilakukan agar bisa bersama-sama bertahan dan berjuang menghadapi realita permasalahan yang dialami oleh anak. Nah, yang kedua, berusaha untuk bersikap tenang, tegas, dan tidak mengontrol. Nah, perlu orang tua ketahui bahwa sebagian besar orang yang mulai dewasa tidak suka diberitahu apa yang harus dilakukan. Jadi, di sini, dengan bersikap tenang, tegas, dan tidak mengontrol, orang tua berperan sebagai pelatih emosi, bukan sebagai orang tua yang suka mengomel, bahkan bermusuhan dengan anak. Nah, yang ketiga, berusaha untuk membangun motivasi anak melalui pujian di saat yang tepat. Nah, intinya berupaya membangun ikatan hubungan emosi yang kuat antara orang tua dan anak. Nah, jadi misalnya seperti memberikan pujian ketika anak bangun lebih pagi, menyelesaikan tugas kuliah, lulus mata kuliah meskipun dengan nilai minimal, mengikuti berbagai aktivitas di kuliah menunjukkan perubahan yang lebih baik meskipun belum sempurna.